Aku tak pernah menyangka, satu piring makanan buatan suamiku hampir mengakhiri hidupku. Teriakan histeris asistennya justru membuka kebenaran paling mengerikan, bahwa orang yang tidur di sampingku selama ini adalah ancaman terbesar dalam hidupku. Jika ada orang yang bertanya bagaimana kehidupanku, aku mungkin akan tersenyum dan menjawab singkat, baik. Tidak berlebihan, tidak juga mengada-ada. Hidupku memang terlihat baik-baik saja. Aku tinggal di rumah yang nyaman, bersih, dan tertata rapi di sebuah lingkungan yang tenang. Setiap pagi cahaya matahari masuk melalui jendela besar di ruang keluarga, memantul di lantai yang selalu kupel dengan teliti. Rumah ini bukan hanya bangunan, tapi cerminan hidup yang selama ini kujalani, tertib, aman, dan tampak tanpa celah. Aku adalah istri dari seorang pria yang dihormati banyak orang. Suamiku dikenal sebagai sosok pekerja keras, mapan, dan disiplin. Di lingkungan kerjanya, namanya sering disebut dengan nada kagum. Ia jarang bicara berlebihan, lebih suka menunjukkan hasil daripada janji. Sikapnya itu membuat banyak orang percaya padanya, termasuk aku. Sejak awal pernikahan, aku melihatnya sebagai lelaki yang tahu apa yang ia inginkan dalam hidup, dan yang terpenting, tahu bagaimana bertanggung jawab atas pilihannya. Rutinitas kami berjalan nyaris tanpa kejutan. Pagi hari dimulai dengan kesibukan masing-masing. Aku menyiapkan sarapan sederhana, kadang hanya roti dan kopi, kadang nasi hangat dengan lauk seadanya. Suamiku selalu makan dengan tenang, sesekali membuka ponsel untuk membaca pesan kerja, lalu pamit dengan ciuman singkat di keningku. Tidak romantis seperti di film, tapi cukup membuatku merasa dihargai. Aku terbiasa dengan semua itu, dan tidak pernah merasa kekurangan. Setelah ia berangkat, rumah kembali sunyi. Aku membersihkan rumah, merapikan kamar, menyiram tanaman di halaman kecil yang sengaja kutata agar terlihat hijau dan hidup. Aktivitas-aktivitas sederhana itu memberiku rasa kendali. Ada kepuasan tersendiri melihat rumah dalam keadaan rapi, seolah semuanya berada di tempat yang semestinya, termasuk hidupku. Siang hari, terkadang aku keluar sebentar, bertemu tetangga atau sekadar membeli kebutuhan rumah. Aku bukan tipe perempuan yang gemar bergosip atau mencari keramaian. Aku lebih menikmati kesunyian, membaca buku, atau duduk di teras sambil memandangi langit. Dalam diam itu, aku sering merasa tenang. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan berlebihan. Aku merasa hidupku stabil, bahkan mungkin terlalu stabil. Suamiku pulang menjelang sore atau malam, tergantung kesibukan kantor. Kadang wajahnya terlihat lelah, tapi sikapnya tetap sama, tenang, terkontrol, dan nyaris selalu rapi. Ia perfeksionis, terutama soal pekerjaan. Setiap detail harus tepat, setiap rencana harus berjalan sesuai target. Aku sering mendengarnya berbicara tentang proyek, rapat, atau klien, dan aku mendengarkan dengan sabar meski tidak selalu memahami semua istilah yang ia sebutkan. Bagiku, cukup dengan mengetahui bahwa ia serius menjalani tanggung jawabnya. Di sela-sela kesibukan itu, ada satu sosok lain yang cukup sering hadir dalam kehidupan kami, asisten suamiku. Seorang perempuan muda, cekatan, dengan cara bicara yang lugas dan sikap yang sopan. Ia biasa membantu urusan kantor suamiku, mengatur jadwal, dan menyiapkan dokumen. Awalnya aku hanya mengenalnya dari cerita suamiku, tapi lama-kelamaan ia beberapa kali datang ke rumah untuk mengantarkan berkas atau sekadar menyampaikan hal-hal penting yang tidak bisa ditunda. Aku tidak pernah merasa terganggu dengan kehadirannya. Justru aku melihatnya sebagai bagian dari pekerjaan suamiku. Ia selalu bersikap profesional, tidak banyak bicara di luar urusan kerja. Penampilannya sederhana, gerak-geriknya cepat, seolah waktunya selalu berharga. Kadang aku menyuguhkan minum atau makanan ringan, dan ia selalu berterima kasih dengan sopan. Tidak ada hal aneh, tidak ada kesan berlebihan. Dalam pernikahan kami, tidak ada pertengkaran besar. Kami jarang berdebat, dan jikapun ada perbedaan pendapat, biasanya selesai dengan diam dan saling mengalah. Hubungan kami mungkin terasa datar bagi sebagian orang, tapi bagiku itu wajar. Tidak semua pernikahan harus penuh bunga dan kata-kata manis. Ada fase di mana cinta berubah bentuk menjadi kebiasaan, dan aku menerima itu tanpa banyak tanya. Aku percaya pada suamiku. Kepercayaan itu tumbuh dari kebersamaan bertahun-tahun, dari rutinitas yang konsisten, dari sikapnya yang selalu terlihat terkendali. Aku tidak pernah memeriksa ponselnya, tidak pernah bertanya berlebihan tentang pekerjaannya. Bagiku, memberi ruang adalah bentuk kedewasaan. Selama ini, tidak ada alasan bagiku untuk berpikir sebaliknya. Namun di tengah ketenangan itu, ada perasaan yang sulit kujelaskan. Bukan kecurigaan, bukan juga ketakutan.
Lebih seperti ruang kosong yang tak terlihat, tapi terasa. Kadang saat malam tiba dan aku berbaring di samping suamiku yang sudah terlelap, aku menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, mengapa aku merasa sendirian padahal tidak sendiri. Perasaan itu datang dan pergi tanpa sebab yang jelas. Aku menepisnya. Kupikir itu hanya lelah, atau mungkin kebosanan yang wajar dalam pernikahan. Aku meyakinkan diriku bahwa semua orang pasti pernah merasakannya. Tidak ada yang salah dengan hidupku. Tidak ada yang perlu dicurigai. Tidak ada yang perlu diubah. Setidaknya, itulah yang kupercaya saat itu. Aku percaya, hidupku baik-baik saja, meski entah kenapa, ada rasa hampa yang belum bisa kujelaskan. Rasa hampa yang belum bisa kujelaskan itu ternyata tidak menghilang keesokan harinya, atau hari-hari setelahnya. Ia tidak membesar, tidak pula berubah menjadi sesuatu yang jelas, tetapi menetap diam-diam di sudut hatiku, seperti bayangan tipis yang mengikuti kemanapun aku melangkah. Aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa, namun ada perasaan samar seolah aku sedang melewatkan sesuatu. Sesuatu yang terlalu kecil untuk disebut masalah, tetapi cukup nyata untuk membuatku berhenti sejenak dan berpikir. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tak terasa. Jika aku tidak hidup di dalam rumah ini setiap hari, mungkin aku juga tidak akan menyadarinya. Suamiku mulai lebih sering berada di dapur. Awalnya hanya sesekali. Ia berdiri di sana dengan kemeja kerja yang lengan bajunya digulung rapi, memotong bahan makanan dengan serius, seolah itu bagian dari pekerjaannya. Katanya, ia ingin makan lebih sehat. Katanya lagi, memasak membuat pikirannya lebih tenang setelah hari yang melelahkan. Aku tidak keberatan. Bahkan sempat merasa tersentuh. Selama ini akulah yang lebih sering mengurus urusan dapur, sementara ia jarang mencampuri. Melihatnya mengambil alih sesekali terasa seperti perhatian kecil yang manis. Aku membiarkannya, tidak bertanya lebih jauh, tidak menaruh makna apapun di baliknya. Bukankah wajar jika seseorang ingin mencoba hal baru? Namun, kebiasaan itu tidak berhenti di 1 atau 2 kali. Ia mulai memasak lebih sering, terutama di akhir pekan atau saat pulang lebih awal. Kadang ia memintaku duduk saja di ruang makan, katanya ingin menyajikan sesuatu yang berbeda. Aku menurut, meski di dalam hati ada rasa asing melihatnya begitu serius mengatur piring dan menu. Tetap saja, aku menepis pikiran aneh yang muncul. Ini suamiku, pikirku. Tidak ada yang perlu dicurigai. Hal kecil lainnya adalah ponselnya. Dulu, ia sering meninggalkannya di meja atau sofa saat ke kamar mandi atau dapur. Sekarang, ponsel itu hampir selalu berada di sakunya. Bahkan ketika kami duduk berdampingan di ruang keluarga, aku melihatnya sesekali memastikan benda itu ada di dekatnya. Jika ada pesan masuk, ia membacanya cepat-cepat, lalu meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Aku memperhatikan, tapi pura-pura tidak. Aku tidak ingin menjadi istri yang terlalu curiga hanya karena perubahan kecil. Aku tahu dunia kerja menuntut banyak hal, dan ponsel adalah alat utama untuk itu. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini normal, bahwa aku hanya terlalu sensitif. Lagi pula, ia tidak pernah bersikap kasar atau dingin padaku. Ia tetap pulang, tetap makan di rumah, tetap berbicara denganku meski seperlunya. Lalu ada kehadiran asistennya yang makin sering. Perempuan itu kini lebih banyak datang ke rumah, membawa map tebal atau laptop, dengan alasan pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Kadang mereka berbicara di ruang tamu, kadang di ruang kerja kecil yang biasa digunakan suamiku. Nada bicara mereka selalu serius, profesional. Aku hanya lewat untuk menyuguhkan minum, lalu kembali ke aktivitasku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua hanyalah kebetulan. Pekerjaan suamiku mungkin sedang padat. Proyek besar, klien penting, tenggat waktu yang berdekatan. Semua itu masuk akal. Aku tidak punya alasan logis untuk merasa terganggu. Namun, ada detail-detail kecil yang tak bisa sepenuhnya kuabaikan. Tatapan mereka, misalnya, bukan tatapan yang jelas-jelas mencurigakan, tapi cukup lama untuk terasa ganjil. Atau bahasa tubuh yang terlalu selaras, seolah mereka sudah terbiasa berada dalam ruang yang sama tanpa perlu banyak kata. Keheningan di antara mereka pun terasa berbeda, bukan canggung, melainkan tenang, seolah sudah saling memahami. Aku menangkap semua itu tanpa benar-benar ingin memahaminya. Setiap kali pikiranku mulai bertanya, aku segera menghentikannya. Aku tidak ingin merusak ketenangan rumah tangga kami dengan prasangka yang belum tentu benar. Aku memilih percaya, karena percaya terasa lebih mudah daripada mempertanyakan. Namun, malam-malamku mulai terasa lebih sunyi. Bukan karena suamiku tidak ada, tapi karena jarak yang tidak kasat mata.
Kami duduk bersama, menonton televisi, tapi masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Kadang aku ingin bertanya banyak hal, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak ada masalah yang jelas untuk dibicarakan, hanya perasaan yang mengambang. Aku masih menyiapkan sarapan, masih menyambutnya pulang, masih tersenyum seperti biasa. Dari luar, hidupku tetap tampak rapi dan terkendali. Bahkan dari dalam pun, aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah fase. Tidak lebih. Tapi di balik semua usaha itu, hatiku mulai belajar waspada, bukan karena aku mencurigai, melainkan karena aku merasa ada yang berubah tanpa aku sadari kapan mulainya. Aku belum curiga, tapi hatiku mulai tidak setenang dulu. Aku masih berusaha menjalani hari-hari seperti biasa, tetapi ada bagian dari diriku yang kini lebih sering terdiam, mengamati, dan menyimpan perasaan sendiri. Aku tidak berubah menjadi perempuan penuh curiga, hanya saja aku mulai lebih banyak mendengar suara hatiku, meski belum sepenuhnya kupahami artinya. Suatu sore, suamiku pulang lebih awal dari biasanya. Langit belum sepenuhnya gelap, dan udara masih menyimpan sisa panas siang hari. Aku sedang merapikan ruang makan ketika ia masuk ke dapur dengan langkah ringan dan wajah yang terlihat lebih santai. Ia tersenyum padaku, senyum yang jarang kulihat akhir-akhir ini. Bukan senyum lebar, tapi cukup hangat untuk membuatku berhenti sejenak dari kegiatanku. "Aku mau masak buat kamu," katanya tiba-tiba. Aku menatapnya, sedikit terkejut. Biasanya ia memasak untuk kami berdua atau sekadar bereksperimen sendiri, tapi kali ini ia menyebutkannya secara khusus untukku. Ada nada berbeda dalam suaranya, seolah ada niat yang ingin ia sampaikan lebih dari sekadar memasak. Aku mengangguk pelan, mencoba menyambut tawaran itu dengan perasaan netral. Ia bergerak lincah di dapur, mengambil bahan-bahan yang sudah disiapkan. Aku tidak tahu sejak kapan ia membelinya. Semua tampak terencana, rapi, dan terukur, seperti caranya bekerja. Aku duduk di kursi, memperhatikannya dari jarak beberapa langkah. Ada sesuatu yang membuat pemandangan itu terasa asing, meski seharusnya tidak. "Akhir-akhir ini kita jarang ngobrol," katanya sambil mengaduk masakan. "Aku ingin kita lebih dekat lagi." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi membuat dadaku menghangat. Aku tidak menyangkal bahwa jarak itu memang ada. Mendengarnya mengakui hal tersebut membuatku merasa diperhatikan, seolah perasaanku selama ini tidak sepenuhnya salah. Aku tersenyum kecil, meski di dalam hati ada keraguan yang tidak bisa langsung hilang. Masakan itu akhirnya tersaji. Aromanya harum, tampilannya rapi, nyaris seperti hidangan restoran. Ia menyusunnya di piring khusus, lalu meletakkannya di hadapanku dengan hati-hati. Ada tatapan penuh harap di matanya, membuatku merasa seolah ini lebih dari sekadar makanan. Aku mengucapkan terima kasih, dan ia mengangguk sambil duduk berhadapan denganku, tapi tidak ikut makan. Aku menyuapkan suapan pertama ke mulut. Rasanya enak, tidak salah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sulit dijelaskan. Bukan pahit, bukan asin berlebihan, hanya asing. Rasa yang tidak biasa kurasakan dari masakan suamiku sebelumnya. Aku berhenti sejenak, mencoba menelusuri lidahku sendiri, bertanya apakah ini hanya perasaanku atau memang ada yang berubah. "Enak?" tanyanya. "Enak," jawabku jujur, meski tidak sepenuhnya yakin. Aku tidak ingin merusak suasana dengan komentar yang terlalu detail. Mungkin ini hanya bumbu baru, atau caranya bereksperimen. Aku menghabiskan beberapa suap lagi, lalu tiba-tiba merasa kenyang, lebih cepat dari biasanya. Melihat jam, aku teringat ada sesuatu yang harus kuselesaikan. Aku menutup piring itu dengan penutup makanan dan berkata akan melanjutkannya nanti. Ia mengangguk tanpa protes, hanya berkata agar aku menghabiskannya karena itu dibuat khusus untukku. Nada suaranya lembut, tapi entah kenapa terasa berat di telingaku. Malam itu, aku tidak langsung memakan sisa makanan tersebut. Aku menyimpannya rapi di dapur. Ada perasaan aneh yang menahanku, perasaan yang bahkan tidak bisa kusebut sebagai firasat. Lebih seperti dorongan samar untuk menunda. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku hanya lelah dan butuh istirahat. Saat berbaring di tempat tidur, aroma masakan itu masih teringat jelas. Aku memejamkan mata, mencoba tidur, tapi pikiranku terus berputar. Suamiku sudah terlelap di sampingku, napasnya teratur. Aku menatap wajahnya dalam gelap, wajah yang selama ini ku kenal dan ku percaya. Tidak ada yang berubah dari raut itu. Tetap sama seperti dulu. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang sama, tenang di luar, gelisah di dalam. Aku melihat piring yang tersimpan di dapur dan berniat memakannya nanti. Aku tidak tahu mengapa aku terus menunda,
seolah ada bagian dari diriku yang belum siap. Tanpa kusadari, keputusan kecil untuk menyimpan makanan itu akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Jika saja aku memakannya saat itu juga, mungkin ceritanya akan berbeda. Jika saja aku tidak menunda, mungkin aku tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu aku masih mengira ini hanya tentang masakan, tentang usaha kecil suamiku untuk mendekatkan diri. Aku tidak tahu bahwa di balik piring sederhana itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa. Aku tak tahu, makanan itu bukan sekadar hidangan, tapi sebuah keputusan hidup atau mati. Hari itu siang menjelang sore, suasana rumah terasa biasa saja. Matahari tidak terlalu terik, angin berembus pelan dari jendela yang kubuka setengah. Aku baru saja selesai menyapu ruang tamu ketika bel rumah berbunyi. Dari monitor kecil di dinding, kulihat wajah yang sudah cukup familiar, asisten suamiku. Ia berdiri dengan map di tangan, wajahnya tampak lelah namun tetap rapi seperti biasa. Aku membukakan pintu dan mempersilahkannya masuk. Seperti kebiasaannya, ia langsung meminta maaf karena datang mendadak. Katanya ada dokumen penting yang harus ditandatangani suamiku hari itu juga. Aku mengangguk, mengatakan bahwa suamiku belum pulang dan mungkin akan terlambat. Ia tampak sedikit kecewa, tapi mencoba tersenyum. Kami duduk di ruang makan. Aku menawarkan minum, dan ia menerimanya dengan ucapan terima kasih yang singkat. Saat itu aku baru menyadari satu hal, ia terlihat pucat dan lingkar hitam di bawah matanya lebih jelas dari biasanya. "Kamu belum makan?" tanyaku, lebih karena sopan santun daripada rasa ingin tahu. Ia tersenyum tipis. "Belum sempat, Bu. Dari pagi ke sana kemari." Tanpa berpikir panjang, ingatanku langsung tertuju pada makanan yang disimpan rapi di dapur. Masakan suamiku, yang katanya dibuat khusus untukku, yang sejak kemarin belum kusentuh lagi. Ada dorongan aneh dalam diriku, campuran rasa sungkan dan niat baik, yang membuatku berdiri dan berkata bahwa aku punya makanan di dapur. Kalau tidak keberatan, ada masakan. Masih baru, ucapku ringan. Ia sempat ragu, tapi kemudian mengangguk. Aku berjalan ke dapur, membuka penutup wadah makanan itu. Aromanya masih sama. Tidak berubah, tidak basi, tidak mencurigakan. Aku memanaskannya sebentar, lalu menyajikannya di piring. Tanganku bergerak otomatis, tanpa ruang untuk berpikir lebih jauh. Saat piring itu kusodorkan kepadanya, aku sempat berhenti sepersekian detik. Ada rasa aneh yang menyentuh dadaku, seperti bisikan pelan yang meminta aku menahan diri. Tapi aku mengabaikannya. Terlalu sepele untuk dituruti. Ia mulai makan dengan sopan, suapan kecil, seperti orang yang terbiasa menjaga sikap di rumah orang lain. Aku duduk di seberangnya, memperhatikannya sambil sesekali mengecek ponsel. Tidak ada yang aneh pada menit-menit pertama. Wajahnya tetap tenang, bahkan sempat tersenyum kecil. Lalu, tiba-tiba semuanya berubah. Sendok di tangannya jatuh ke piring dengan bunyi nyaring. Ia memegang tenggorokannya, matanya membelalak. Napasnya terdengar berat, terputus-putus. Dalam hitungan detik, wajahnya berubah pucat seperti tak ada darah sama sekali. Aku, katanya terbata, lalu berdiri dengan tubuh gemetar. Aku belum sempat bangkit ketika ia menjerit. Bukan jeritan biasa, melainkan jeritan histeris yang penuh ketakutan. Tangannya bergetar hebat, kakinya hampir tidak mampu menopang tubuhnya sendiri. Ia terhuyung dan hampir jatuh jika aku tidak refleks berdiri untuk menahannya. "Ada apa? Kenapa?" tanyaku panik. Ia tidak menjawab. Ia hanya terus berteriak, menangis, dan mencoba menarik napas seolah udara di sekitarnya tidak cukup. Matanya menatapku dengan ekspresi ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Takut yang murni, mentah, dan tak terkendali. Aku benar-benar syok. Jantungku berdegup kencang, telingaku berdenging. Rumah yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara napas terengah, tangis, dan teriakan. Aku membantunya duduk, mengambilkan air, tapi tangannya menepis dengan kasar. Tubuhnya menggigil hebat. "Jangan, jangan!" teriaknya sambil menunjuk piring di atas meja. Aku menoleh ke arah piring itu. Makanan yang beberapa menit lalu terlihat biasa kini tampak asing. Tidak berubah bentuk, tidak berubah warna, tapi rasanya seperti sedang menatap sesuatu yang berbahaya. "Apa yang terjadi?" suaraku bergetar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya naik turun hebat. Beberapa detik berlalu terasa sangat lama. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Pikiranku kosong, penuh dengan kepanikan yang belum menemukan arah.
Aku tidak seharusnya memakannya, katanya akhirnya, dengan suara nyaris tak terdengar. Kalimat itu membuat dadaku terasa dihantam sesuatu yang keras. Tidak seharusnya memakannya? Maksudnya apa? Aku menatapnya, mencoba membaca wajahnya yang penuh ketakutan. Ini bukan reaksi orang yang sekadar sakit perut atau tersedak. Ini ketakutan yang dalam, seolah ia baru saja menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Aku memegang punggung kursi untuk menopang tubuhku sendiri. Kakiku terasa lemas. Di kepalaku, pertanyaan demi pertanyaan bermunculan, saling bertabrakan tanpa jawaban. Di tengah kepanikan itu, satu hal terasa sangat jelas, masakan itu bukan sekadar masakan. Aku menatap piring di atas meja dengan tubuh gemetar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, untuk pertama kalinya sejak mengenal suamiku, aku merasa takut pada masakan yang dibuat oleh tangan suamiku sendiri. Takut pada masakan suamiku sendiri adalah perasaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun rasa itulah yang membuat tubuhku kaku berdiri di tempat, menatap piring di atas meja seolah benda itu bisa meloncat dan menyerangku kapan saja. Rumahku yang biasanya terasa aman mendadak berubah asing. Bahkan udara di sekitarku terasa berat, menekan dadaku hingga sulit bernapas dengan tenang. Asisten suamiku masih terduduk lemas di kursi. Tangisnya belum berhenti, hanya berubah menjadi isakan kecil yang terputus-putus. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan matanya tampak kosong, seperti orang yang baru saja lolos dari sesuatu yang sangat mengerikan. Aku mengambil segelas air dan kembali mendekatinya. Kali ini lebih hati-hati, seolah gerakan yang salah bisa membuatnya kembali histeris. "Tenang, tarik napas pelan-pelan," ucapku lirih, meski suaraku sendiri bergetar. Ia menggeleng keras, lalu menatapku dengan mata memerah. Tatapan itu bukan sekadar panik, melainkan penuh rasa bersalah. Seolah ada beban besar yang tak lagi sanggup ia simpan sendirian. Tangannya mencengkeram ujung meja begitu kuat sampai buku-buku jarinya memutih. "Bu, saya tidak bermaksud," katanya terputus, lalu kembali menangis. Jantungku berdegup semakin kencang. Ada sesuatu dalam caranya bicara yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku duduk perlahan di seberangnya, menurunkan nada suaraku, mencoba terlihat setenang mungkin meski kepalaku dipenuhi ketakutan. "Tidak apa-apa. Tolong bilang pelan-pelan. Kamu kenapa sampai seperti ini?" tanyaku. Ia menelan ludah berkali-kali, lalu tanpa menatapku, berkata dengan suara gemetar, Saya tahu soal makanan itu." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari teriakannya tadi. Aku merasa darahku mengalir turun dari wajah. "Tahu? Tahu apa maksudmu?" tanyaku cepat, hampir tak sabar. Ia memejamkan mata, seperti mengumpulkan keberanian. Saya pernah melihat bahan yang dipakai. Saya pikir itu bukan untuk dimakan. Saya kira itu bukan untuk ibu." Kata-katanya kacau, tapi cukup untuk membuat kepalaku berputar. Bukan untuk dimakan? Bukan untukku? Aku meraih tepi meja, mencoba menahan tubuhku yang mulai lemas. "Kamu bicara apa?" suaraku nyaris berbisik. Ia akhirnya menatapku. Di matanya ada ketakutan yang berubah menjadi penyesalan. "Saya tidak tahu persis, tapi saya pernah dengar percakapan yang seharusnya tidak saya dengar. Saya pikir saya salah paham. Saya pikir itu cuma urusan kerja." Dunia seolah menyempit di sekelilingku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti potongan puzzle yang perlahan menemukan tempatnya. Suamiku yang lebih sering memasak, ponsel yang tak pernah lepas dari tangannya, kehadiran asisten yang makin intens, tatapan-tatapan aneh yang selama ini ku coba abaikan. "Apa yang kamu dengar?" tanyaku, kali ini dengan suara lebih tegas, meski dadaku bergetar. Ia menggeleng. "Saya tidak berani mengulangnya, Bu. Saya takut. Saya benar-benar takut." Dan saat mencicipi masakan itu, tubuh saya langsung bereaksi, seperti memberi peringatan. "Saya yakin, itu tidak aman." Kata, "tidak aman," terngiang keras di kepalaku. Aku menoleh kembali ke arah piring di meja. Masakan itu masih terlihat sama, tidak beracun secara kasat mata, tidak mencurigakan. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi melihatnya sebagai makanan. Aku teringat bagaimana rasanya sedikit berbeda saat pertama kali mencicipinya. Terbayang kembali tatapan suamiku ketika menyajikannya, dan kalimatnya tentang ingin lebih dekat. Semua kenangan itu kini terasa ganjil, seperti adegan yang tiba-tiba berubah makna. "Kenapa kamu tidak bilang apa-apa?" tanyaku lirih. Ia tertunduk. "Saya takut salah. Takut kehilangan pekerjaan. Saya cuma asisten,
Bu. Kalimat itu menusukku dengan cara yang berbeda. Aku melihatnya bukan lagi sebagai orang luar, tapi sebagai seseorang yang sama-sama terjebak dalam situasi yang tak ia mengerti sepenuhnya. Kepanikannya, teriakannya, semua itu kini masuk akal. Aku berdiri dan mengambil piring itu. Tanganku gemetar hebat. Aku tidak berani menyentuh makanannya, hanya memegang pinggir piring dengan ujung jari. Perutku mual. Jika ia tidak datang hari ini, jika aku memakan makanan itu seperti rencanaku semula, apa yang akan terjadi padaku? Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan napas. Di dalam kepalaku, potongan-potongan kejadian mulai terhubung membentuk satu gambaran yang membuat tubuhku dingin. Suamiku, asistennya, masakan itu. Semua tidak lagi berdiri sendiri. Saat aku membuka mata kembali, satu kesadaran pahit menguasai pikiranku. Teriakan histeris yang sempat membuatku panik itu bukanlah bencana, melainkan peringatan. Aku menatap perempuan di depanku, lalu piring di meja, dan akhirnya rumah yang selama ini kuanggap aman. Dengan dada bergetar, aku menyadari satu hal yang membuat kakiku hampir tak sanggup berdiri. Aku sadar, teriakan itu mungkin telah menyelamatkan nyawaku. Aku tahu, cepat atau lambat aku harus menghadapi suamiku. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, bukan dengan tuduhan tanpa bukti, tetapi dengan ketenangan yang kupaksakan, ketenangan palsu yang kupakai seperti baju pelindung. Pagi itu aku bangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, menyapu lantai, dan merapikan meja makan. Tanganku bergerak otomatis, seolah tubuhku ingin mempertahankan rutinitas agar pikiranku tidak runtuh. Di dalam dada, jantungku berdegup dengan irama yang tak teratur. Aku mengulang-ulang rencana di kepalaku, apa yang akan kukatakan, apa yang akan kutanyakan, dan yang terpenting, apa yang tidak boleh kutunjukkan, ketakutanku. Suamiku pulang lebih cepat dari jadwalnya. Ketika pintu terbuka dan ia masuk, wajahnya tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Rapi, tenang, terkendali. Ia menatapku sekilas, tersenyum tipis, lalu meletakkan tas kerjanya. Senyum itu, yang dulu membuatku merasa aman, kini terasa seperti topeng yang licin dan sulit digenggam. "Kamu kelihatan capek," kataku pelan. Nada suaraku kujaga tetap biasa. Ia mengangguk. "Banyak urusan." Aku mempersilahkannya duduk dan menyajikan minum. Aku duduk di hadapannya, menatap wajah yang selama bertahun-tahun ku kenal. Aku memperhatikan setiap detail kecil, gerak alisnya, cara ia menghindari tatapanku terlalu lama, dan jeda-jeda singkat sebelum menjawab pertanyaan sederhana. Semua itu mungkin tak berarti bagi orang lain, tapi bagiku, yang hidup bersamanya, terasa ganjil. "Kemarin asistenmu datang," ucapku santai, seolah hanya obrolan ringan. Tangannya yang memegang gelas berhenti sepersekian detik. Sangat singkat, nyaris tak terlihat, tapi aku melihatnya. "Oh, ada dokumen penting," jawabnya cepat. Aku mengangguk. Dia kelihatan kelelahan. Sampai belum sempat makan. Ia tidak menanggapi. Matanya beralih ke arah jendela, lalu kembali menatap meja. Keheningan menyelip di antara kami, seperti celah kecil yang semakin melebar. Aku sempat menawarinya makanan, lanjutku, kali ini sedikit menekan. Ia menoleh. "Makanan apa?" "Masakan yang kamu buat untukku." Ada perubahan halus di wajahnya. Bukan kaget, melainkan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan, seperti waspada. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil. "Kenapa?" Aku menahan diri agar tidak langsung menatapnya tajam. "Tidak apa-apa. Hanya saja, reaksinya aneh." Ia tertawa pendek, tawa yang terdengar terlalu cepat. "Mungkin alergi, atau kelelahan." Kata-katanya terasa siap pakai, seperti jawaban yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Aku memperhatikan bagaimana ia menghindari pembicaraan lebih jauh, bagaimana ia mengalihkan topik dengan bertanya tentang kegiatanku hari itu. Aku menjawab seperlunya, sambil terus mengamati. Di dalam diriku, potongan-potongan kejadian mulai menyatu dengan lebih jelas. Masakan khusus itu, perhatiannya yang tiba-tiba, asisten yang tahu terlalu banyak, namun takut bicara. Dan kini, cara suamiku menghindar dengan rapi, seolah setiap kata telah disusun untuk menutup celah. Malamnya, saat kami berbaring berdampingan, aku berpura-pura tidur. Dalam gelap, aku mendengar napasnya yang teratur. Aku memikirkan semua yang selama ini kualami bersamanya, kehidupan yang terlihat mapan, posisi sosial yang terjaga, dan kenyamanan yang kubantu bangun. Aku menyadari satu hal pahit, aku bukan sekadar istri baginya,
aku adalah bagian dari struktur hidupnya. Dan struktur itu, tampaknya, ingin ia ubah. Motif itu muncul pelan-pelan dalam pikiranku, bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai kesimpulan logis. Harta yang atas namaku tercatat bersama. Posisi dan reputasi yang menuntut citra tertentu. Rencana hidup yang lebih mudah dijalani tanpa aku, tanpa pertanyaan, tanpa pembagian, tanpa ikatan. Aku menelan ludah. Rasanya pahit. Keesokan harinya, aku kembali bersikap biasa. Aku tidak menyinggung makanan itu lagi. Aku tidak menunjukkan kecurigaan. Aku membiarkan ia merasa aman dalam kebohongannya. Setiap kali ia tersenyum, aku membalasnya. Setiap kali ia menghindar, aku pura-pura tidak melihat. Dalam diam, aku mengumpulkan keberanian dan kewaspadaan. Saat ia tertidur malam itu, aku menatap wajahnya lama. Wajah yang dulu kupandang dengan cinta dan kepercayaan penuh. Kini, yang kulihat adalah orang asing, seseorang yang bisa tersenyum sambil menyembunyikan niat, yang bisa merencanakan masa depan tanpa menyertakan aku di dalamnya. Dadaku sesak, tapi pikiranku jernih. Aku tahu, mulai saat ini, aku tidak lagi berhadapan dengan suami yang kukenal. Orang yang tidur di sampingku selama ini, ternyata bisa menjadi musuh paling berbahaya. Aku tahu, jika aku salah melangkah, aku bukan hanya akan kehilangan rumah tangga, aku bisa kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Maka sejak hari itu, aku berhenti menjadi istri yang hanya percaya. Aku belajar menjadi perempuan yang waspada. Aku tetap bersikap seperti biasa. Tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, dan menyambut suamiku dengan wajah tenang. Aku tersenyum ketika ia berbicara, mengangguk saat ia menjelaskan pekerjaannya, dan tidak pernah menyinggung lagi soal masakan itu. Dari luar, aku masih terlihat sebagai istri yang patuh dan tidak banyak bertanya. Tapi di dalam, aku sudah berubah. Setiap geraknya kini kuperhatikan dengan hati-hati. Aku menghafal kebiasaan barunya, jam pulangnya, nada bicaranya saat menerima telepon, dan cara ia menyembunyikan layar ponsel ketika ada pesan masuk. Aku tidak lagi bertanya secara langsung. Aku hanya mencatat, menyimpan, dan menghubungkan semuanya di kepalaku. Aku mulai mengamankan diriku sendiri dengan cara paling sunyi. Dokumen-dokumen penting yang selama ini kusimpan rapi di lemari, kini kupisahkan. Surat-surat kepemilikan, identitasku, catatan keuangan, semuanya kupindahkan ke tempat yang hanya aku yang tahu. Aku melakukannya sedikit demi sedikit, agar tidak mencurigakan. Setiap lembar kertas yang kusentuh membuat tanganku bergetar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena aku baru menyadari betapa rapuh posisiku selama ini. Aku juga mulai berbicara dengan orang-orang yang kupercaya, tanpa menceritakan semuanya secara terang-terangan. Aku hanya bertanya, mendengar, dan mencari celah aman. Aku tidak ingin ada yang tahu lebih dulu sebelum aku benar-benar siap. Aku belajar menahan diri, meski naluriku ingin berteriak dan mengungkapkan semuanya. Di sela-sela itu, aku teringat pada asisten suamiku. Wajahnya yang panik, teriakannya, dan pengakuannya yang terputus-putus terus menghantuiku. Aku tidak menghubunginya lagi, tapi aku menyimpan setiap kata yang pernah ia ucapkan. Aku tahu, ia adalah saksi yang tidak sengaja terjebak dalam permainan ini, sama sepertiku. Dan aku juga tahu, jika suatu saat aku membutuhkan kebenaran, ia mungkin memegang kunci penting. Malam-malamku kini dipenuhi pikiran. Aku sering berpura-pura tidur lebih dulu, padahal mataku terbuka menatap gelap. Aku mendengar napas suamiku, merasakan kehadirannya di sampingku, dan menahan diri agar tidak bergeser menjauh. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Aku tidur di sisi orang yang sama, tapi hatiku sudah berdiri di tempat yang berbeda. Aku belajar berpura-pura lemah. Aku membiarkan suamiku merasa bahwa aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak menunjukkan kecemasan, tidak mengubah kebiasaan secara drastis. Jika aku terlihat terlalu kuat, terlalu waspada, ia mungkin akan bergerak lebih cepat. Dan aku belum siap untuk itu. Dalam kepura-puraan itu, aku menemukan kekuatan yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Diamku bukan lagi bentuk ketidakberdayaan, melainkan strategi. Senyumku bukan lagi tanda pasrah, melainkan pelindung. Setiap hari aku bertahan, bukan karena cinta, tapi karena insting untuk hidup. Ada satu momen ketika aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Aku hampir tidak mengenali perempuan yang kulihat. Matanya lebih tajam, ekspresinya lebih terkendali. Aku menyadari bahwa aku sedang berubah, dipaksa oleh keadaan, dibentuk oleh ketakutan yang perlahan menjelma menjadi keberanian. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini.
Aku tidak tahu kapan semuanya akan terbongkar. Tapi satu hal sudah jelas bagiku, aku tidak bisa lagi bergantung pada perasaan semata. Cinta yang dulu menjadi alasanku bertahan kini terasa rapuh, mudah patah, dan berbahaya jika ku pegang terlalu erat. Aku menarik napas panjang setiap kali rasa sesak datang. Aku mengingatkan diriku sendiri bahwa aku masih hidup, masih berpikir, dan masih punya pilihan. Selama aku tidak ceroboh, selama aku tetap tenang, aku masih punya kesempatan untuk keluar dari semua ini dengan selamat. Aku berhenti berharap pada cinta, dan mulai berharap pada akal sehatku sendiri. Hari itu datang tidak dengan ledakan emosi atau pertengkaran hebat, melainkan dengan keheningan yang justru terasa jauh lebih menyesakkan. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada gemetar berlebihan, tidak ada kepanikan seperti hari-hari sebelumnya. Yang ada hanya ketenangan aneh, seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk takut. Aku tahu, apapun yang terjadi hari itu, aku sudah siap menerimanya. Aku telah menyiapkan diriku jauh sebelum kebenaran benar-benar berdiri di depanku. Suamiku terlihat gelisah sejak pagi. Ia lebih sering melihat ponselnya, mondar-mandir tanpa tujuan jelas, dan beberapa kali menerima panggilan yang ia jawab dengan suara rendah. Aku memperhatikannya dari jauh, sambil tetap menjalani peranku seperti biasa. Aku menyeduh teh, merapikan meja, dan duduk dengan sikap tenang, seolah tidak ada apapun yang akan terjadi. Tak lama kemudian, pintu rumah kembali terbuka. Asisten suamiku datang, kali ini dengan wajah yang sama sekali berbeda dari biasanya. Tidak ada sikap cekatan, tidak ada senyum profesional. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan langkahnya ragu-ragu. Ia tidak membawa map atau dokumen, hanya tas kecil yang digenggam erat, seolah menjadi satu-satunya pegangan yang ia miliki. Suamiku menoleh cepat ke arahnya. Ada keterkejutan yang gagal ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi panik di wajahnya, retakan kecil pada topeng tenang yang selama ini ia kenakan dengan sempurna. "Ada apa kamu kesini?" tanyanya. Nadanya terdengar lebih tajam dari biasanya. Asisten itu tidak langsung menjawab. Matanya justru tertuju padaku. Tatapan itu penuh makna, seolah ia sedang meminta izin sekaligus perlindungan. Aku mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa aku siap mendengar apapun yang akan ia katakan. "Aku tidak bisa diam lagi," ucapnya akhirnya. Suaranya gemetar namun tegas. "Aku tidak mau terlibat lebih jauh." Udara di ruangan itu seakan membeku. Suamiku melangkah mendekat, tapi aku berdiri lebih dulu, menghentikannya hanya dengan tatapan. Aku tidak berkata apa-apa, namun sikapku cukup membuatnya terdiam. Asisten itu mulai bicara, perlahan tapi pasti. Ia menceritakan potongan-potongan kejadian yang selama ini hanya menjadi bayangan di kepalaku. Tentang bahan-bahan yang tidak seharusnya dicampur. Tentang percakapan yang ia dengar tanpa sengaja. Tentang rencana yang dibicarakan dengan nada dingin, seolah yang dibahas bukan nyawa seseorang, melainkan angka dalam laporan. Aku mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata terasa seperti pisau yang membuka luka lama, tapi juga seperti cahaya yang akhirnya menyingkap gelap. Suamiku mencoba menyangkal, suaranya meninggi, alasan demi alasan keluar dari mulutnya. Namun kali ini, kebohongan itu terdengar rapuh. Bukti-bukti yang selama ini kusimpan akhirnya berbicara. Catatan, percakapan, dan potongan fakta yang sebelumnya berdiri sendiri kini menyatu, membentuk satu kebenaran yang tak bisa dibantah. Tidak ada lagi ruang untuk pura-pura. Tidak ada lagi alasan yang terdengar masuk akal. Aku menatap suamiku lama. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada teriakan yang keluar dari mulutku. Yang kurasakan hanyalah kelelahan luar biasa, seperti seseorang yang telah berlari terlalu jauh dan akhirnya berhenti. Dada ini terasa kosong, tapi juga ringan. Asisten itu menangis, bukan histeris seperti sebelumnya, melainkan tangis lega. Seolah beban yang selama ini menindih dadanya akhirnya terlepas. Suamiku sendiri terduduk lemas, bahunya jatuh, tatapannya kosong. Semua peran yang ia mainkan runtuh dalam satu waktu, sebagai suami, sebagai pria terhormat, sebagai orang yang kupercaya. Aku tidak berkata apa-apa saat itu. Tidak ada kalimat yang terasa cukup atau perlu. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan akhir dari kebohongan yang selama ini mengikat hidupku. Dalam diam, aku menyadari bahwa aku telah melewati batas terberat, mengetahui kebenaran tanpa menghancurkan diriku sendiri. Ketika semuanya berakhir, rumah itu terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung, tidak ada lagi rasa waspada yang menggerogoti. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit dan kelegaan yang datang bersamaan. Aku melangkah ke jendela dan menatap keluar.
Langit terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya, seolah dunia tidak peduli pada apa yang baru saja terjadi di dalam rumahku. Dan mungkin memang begitu. Hidup terus berjalan, tak peduli seberapa besar luka yang kita sembunyikan. Aku menarik napas panjang dan menutup mata sejenak. Aku masih berdiri. Aku masih bernapas. Aku masih hidup. Aku selamat, tapi hidupku tidak akan pernah sama lagi.